warahmatullahi wabarakatuh. Memimpin kegiatan pembukaan dan juga tentunya webinar pada kesempatan pagi hari ini. Bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Yang hari ini juga dihadiri dari DPW, DPD, DPK, PPNI se-Jawa Barat. Webinar kali ini diikuti oleh kemudian juga dosen keperawatan dari berbagai institusi dan kita buka dengan tepukan 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Demikian sambutan dan pembukaan. Semoga acara webinar pada hari ini berjalan lancar dan bisa diikuti sampai selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dosa guru-guru kami. Bimbinglah kami menjadi umat yang bermanfaat dan terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mul? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat dan tentunya bahagia. Ikan kembung, ikan cumi, selamat bergabung bersama kami. Oke, baik. Semua ya ini karena kalau saya bacakan semua ini bisa 1 JPL sendiri nih karena ya. Dibacakan secara detail 9 eksemplar tadi ya, luar biasa. Baik Prof. Ya, dan peserta semua, mari sama-sama kita simak pemaparan beliau. Dunia itu saat ini sudah tidak lagi berbatas, ya. Artinya informasi dari manapun sangat-sangat mudah kita dapat, ya. Nah, kalau generasi Z ini juga disebut dengan generasi internet, ya, karena memang mereka lahir buka mata, melek itu sudah mereka. Prof, izin bertanya, untuk sekarang itu kan banyak stigma negatif dari orang-orang perihal Gen Z. Nah, bagaimana tanggapan Prof tentang itu? Terima kasih sebelumnya. Punya potensi yang luar biasa, ya, potensinya besar. Tadi kan ini sudah menunjukkan bagaimana karakter Gen Z. Itu adalah karakter positif yang harusnya lingkungan. Bersama kami Dok untuk menyampaikan materi, memberi pembekalan pada kami sebagai menambah kompetensi dan kualitas diri dalam nanti memberikan pelayanan kepada milenial dan Gen Z. Perkenalkan, saya Dr. Dianda Tika Trejaya. Saya psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan yang memang luar biasa ini ya. Namun yang disampaikan, apalagi nggak ada empatinya, akhirnya jadi menutup keberanian itu untuk seseorang itu mencoba lagi. mungkin dianggap melakukan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan emosional. Atau kita sebagai generasi yang sudah lanjut ini bisa menyeimbangkan atau jawab saja ya Dok. Oh baik, ya. Terima kasih Ibu. Ya memang sangat relevan ya. Jadi beritanya macam-macam ya Bu ya sekarang itu gitu ya. Ada yang kemarin kepala sekolahnya diberhentikan, tapi alhamdulillahnya berita terbaru dipekerjakan kembali ya. Akhirnya tidak akan maksimal keduanya. Saya tidak akan maksimal untuk melakukan tugas saya di tugas yang pertama dan di seminar. Pada saat beliau menjabat RSUD Kota Bogor, juara 2 pelayanan prima Rumah Sakit Tingkat Kota Kabupaten Bogor 2016, juara 1 pelayanan prima Rumah Sakit Tingkat Kota Kabupaten Bogor 2017. Dan kepada materi yang lebih detail, ada 3 pertanyaan yang kita harus bisa menjawab. Sebetulnya apa sih yang benar-benar dicari oleh customer dari pelayanan yang kita berikan? Yang kedua, apa yang membuat pelayanan yang kita berikan ini menjadi apabila terjadi apa-apa itu potensi konflik dan potensi ketidakpuasan terhadap rumah sakit tinggi sekali. Kan biasanya mahasiswa penuh dengan keraguan-keraguan lah ya, kalau misalnya baru pertama kali lah ya takut lah dan sebagainya gitu ya untuk memberikan layanan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mengajarkan di kelas ya untuk memberikan keyakinan pada mahasiswa bahwa kita bisa dalam memberikan layanan, tetapi dalam sikap
empatinya itu loh Dok. Karena kan Gen Z ini biasanya kalau empatinya nggak muncul, cuek bebek aja gitu ya dalam sekitarnya juga gitu loh. Karena saya pun mempunyai pengalaman teman kerja kantor juga kebetulan dia Gen Z gitu. Jadi ketika orang lain ada kesulitan atau apapun, adem ayem aja gitu. Nah, saya khawatir dengan mahasiswa-mahasiswa yang saya didik itu karena ada di bagian Gen Z gitu. Khawatir ketika memberikan layanan di rumah sakit empatinya tuh kurang gitu, Dok. Nah, itu bagaimana cara untuk memunculkan atau memotivasi ya dalam memunculkan empatinya ini sehingga mereka si empatinya ini betul-betul sudah terlatih lah gitu. Nah, itu mungkin Dok, makasih. Ya, makasih Bu Diana. Jadi yang pertama tadi tentang batasan ya Bu ya. Jadi kalau rumah sakit pendidikan itu kan ada unit Kompordik Bu ya. Kompordik itu mengurusi semua siswa yang belajar di rumah sakit. Di situ jelas Bu, SOP-nya ada, batas kewenangan-kewenangannya pada tingkat berapa, lalu dia bisa melakukan kewenangan apa. Yang jelas, meskipun dia ada kewenangan, tetap harus didampingi Bu, tetap harus didampingi ya. Saya kasih contoh ya Bu Diana ya, ada suatu rumah sakit ya, itu justru siswa itu disuruh, sebetulnya dia sudah ragu-ragu, disuruh melakukan lepas infusan. Nah, ini sayangnya tidak didampingi oleh seniornya. Padahal di SOP jelas harus ada didampingi. Apa yang terjadi? Saat dia mau menggunting kasar, justru jarinya yang kegunting. Nah, ini kan jadi dampaknya panjang banget. Akhirnya sampai ke rame deh gitu ya Bu ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan SOP yang sudah dibuat, karena SOP yang sudah dibuat dirumuskan di dalam Kompordik. Batas-batas kewenangan apa? Jadi ada yang kewenangan ringan, sedang, berat. Meskipun ringan, sedang, berat, itu tetap harus didampingi oleh senior, perawat seniornya. Jadi itu mutlak sekali. Dan yang bertanggung jawab adalah perawat yang di rumah sakit, bukan siswa Bu. Siswa itu tidak mempunyai tanggung jawab. Karena di SOP-nya jelas, dia harus didampingi. Sertifikatnya. Bu Dr. Dewi Basmala, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan. Semoga ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Naik pesawat pergi ke Himalaya. Cakep. Ke Cilamaya aja ya. Ke Cilamaya naik pesawat. Cakep. Iya. Terbang pelan dan sungguh hati-hati. Sangat mulia jiwa perawat. Cakep. Memberikan pelayanan dengan penuh empati. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para peserta webinar, mengakhiri kegiatan ini, mari bersama-sama kita mendengarkan himne perawat atau himne PPNI. Kami silahkan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Terima kasih yang sudah mendaftar Bapak Ibu. Seminar ini sudah terdaftar dalam LMS di Pelataran Sehat. Dalam event-event berikutnya, DPW PPNI Jawa Barat
Saya Mas Dum Ibrahim sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sukses Pak Mas Dum.